berdasarkan pertanyaan dari Kang Mas Zaini Karim. Ya sahabat saya, ya guru saya, ya rekan saya, walaupun memusuhi saya, tetap saya doakan semoga dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah Al-Hadi. Karena yang beliau bela itu siapa? Atas dasar apa? Karena apa? Unsurnya apa? Ya, itu yang perlu ya dijelaskan, bahwa mencari uang itu ada dua jalan, halal dan haram, atau yang syubhat di tengah-tengah itu. Kalau memang mau mencari ridho Allah barokah, ya carilah yang jelas-jelas. Al-halal bayyin, wal haram itu juga bayyin, jelas. Jangan mencari yang abu-abu. Kalau memang ingin membangkitkan ghirah, semangat kita dalam membedah khazanah keilmuan tentang nasab yang berhubungan dengan tidak atau afsahnya nasab Alawi di dunia ini, maka nggak apa-apa. Tujuannya untuk memancing kita, untuk keluar dari sarang kita masing-masing. Tapi kalau memang untuk menghalang, ya menghadang sekaligus menjatuhkan, ya sama dengan menjatuhkan saudaranya sendiri, muridnya sendiri, dan bahkan agama dan negaranya sendiri ke dalam jurang kehancuran, kehinaan, kesengsaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sehingga kita dapat bertemu di channel Umat Cerdas Official ini. Tetap semangat terus, tanpa berpanjang lebar langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, dari lintas suku bangsa, di mana dan kapan saja, semoga senantiasa berbahagia. Pada kesempatan yang penuh dengan rasa bahagia ini, kita bisa berjumpa melalui udara, tapi intinya sama saja dengan bertemu muka. Kita dalam keadaan sihah wal afiyah, alhamdulillah. Semoga pertemuan kita senantiasa diiringi dengan ridho dari ilahi Rabbi, sehingga kita bisa menambah wawasan keilmuan, wawasan mental spiritual kita, sehingga mampu untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan barokah ilmu yang manfaah dan maslahah yang berguna untuk dunia hatta akhirah. Kita hidup dalam kondisi istiqomah dalam beribadah dan meninggal nanti dalam kondisi husnul khotimah dan masuk ke dalam jannah. Di dunia hasanah, wa fil akhirah juga hasanah. Saudara-saudariku semuanya, rahimakumullah, mohon maaf ada gangguan yang menghalangi acara ngaji live malam hari ini, sehingga berkali-kali admin kami nyantol terus, hingga mau live 5 menit yang lalu ternyata ada aral yang melintang, yang menghalang. Walaupun begitu, alhamdulillah kita masih tetap
dalam semangat ya, tekad tak mengenal kata takut kualat, nggak dapat syafaat, kita tetap ngaji bersama. Dan insya Allah tulisan panjenengan yang di awal tadi oleh admin sudah di screenshot, sebagian nanti tetap akan kita bahas bersama. Mohon dimaafkan jika tulisan panjenengan banyak yang belum bisa diselamatkan ya, mohon dimaafkan. Kita akan membahas tentang video ya, yang berdasarkan pertanyaan dari Kang Mas Zaini Karim. Ya sahabat saya, ya guru saya, ya rekan saya, walaupun memusuhi saya, tetap saya doakan semoga dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah Al-Hadi. Karena yang beliau bela itu siapa? Atas dasar apa? Karena apa? Unsurnya apa? Ya, itu yang perlu ya dijelaskan, bahwa mencari uang itu ada dua jalan, halal dan haram, atau yang syubhat di tengah-tengah itu. Kalau memang mau mencari ridho Allah barokah, ya carilah yang jelas-jelas. Al-halal bayyin, wal haram itu juga bayyin, jelas. Jangan mencari yang abu-abu. Kalau memang ingin membangkitkan ghirah, semangat kita dalam membedah khazanah keilmuan tentang nasab yang berhubungan dengan tidak atau afsahnya nasab Alawi di dunia ini, maka nggak apa-apa. Tujuannya untuk memancing kita, untuk keluar dari sarang kita masing-masing. Tapi kalau memang untuk menghalang, ya menghadang, sekaligus menjatuhkan, ya sama dengan menjatuhkan saudaranya sendiri, muridnya sendiri, dan bahkan agama dan negaranya sendiri ke dalam jurang kehancuran, kehinaan, kesengsaraan. Tidak hanya 1-2 tahun, tapi selamanya, bertahun-tahun. Nah, ini kan harus kita perhatikan bersama. Kalau memang saya mau uang, saya sudah kaya raya sejak dulu. Saya lawan beliau Kiai Haji Madudin Usman. Saya mencari uang, yang penting saya enak kepenak ya. Lainnya terserah urusan masing-masing ya. Nah, maka saya akan seperti orang-orang yang menjual agama. Ini yang tidak menjadi orientasi atau tujuan kami. Tidak seperti itu. Kembali kepada pertanyaan yang disampaikan katanya ya dari Kang Mas Zaini Karim dari Madura kepada Syekh Mahdi Rojai dari Iran yang mentahqiq kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah dan kitab-kitab yang lain. Tidak hanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah saja yang disalin oleh beliau, karena beliau memang bekerja di maktabah ya, Said Al-Mar'ashi, Said Mahmud Al-Mar'ashi. Secara profesional, beliau memang menyalin kitab-kitab berdasarkan aslinya. Hanya menambahi sedikit saja. Di antaranya adalah ketika menerangkan tentang keturunan dari imam yang ke-11, Hasan Al-Askari, Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah yang bernama Muhammad, yang lenyap di Sirdab tahun 260 Hijriah itu, menambahnya dengan Ajjalallahu farjahu. Semoga Allah menyegerakan munculnya, keluarnya. Yakni imam yang ke-12 dari Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah itu akan muncul keluar dari Sirdab, gua bawah tanah, ruang bawah tanah, yang sudah dinanti-nanti sampai sekarang 1185 tahun nggak muncul-muncul. Itu tambahan sendiri dari Al-Mar'ashi dan Mahdi Rojai sendiri. Tetapi ketika menyebutkan
3 anaknya Imam Ahmad Al-Abbah apa adanya, Mahdi Rojai tidak mau merubahnya. Berarti ketika wawancara pertanyaan yang disampaikan dijawab dengan bahasa bukan bahasa sesuai pertanyaan, itu kami yang kurang setuju ya, kurang sreg. Seakan-akan ada yang ditutup-tutupinya oleh beliau Syekh Mahdi Rojai. Kata kawan saya yang ada di Iran sana, Syekh Mahdi Rojai memang tidak terlalu pandai dalam bahasa Arab, fushah, yang fasih. Walaupun beliau nyalin-nyalin kitab nasab dan lain-lain, sejarah ya, tapi beliau tidak pandai berbahasa Arab, katanya. Entah itu takiyah atau beneran, saya kurang tahu. Tapi beliau, teman saya itu mengatakan seperti itu. Tapi beliau sendiri mengarang kitab Al-Mu'qibun, yang di situ menyebutkan nama Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah. Jadi ketika Syekh Mahdi Rojai menjawab pertanyaan dari Kang Mas Zaini, saya nggak heran saya. Kenapa sudah ada kitabnya memang. Karyanya beliau sendiri, Al-Mu'qibun itu. Dan juga pernah ada 1 lembar surat keterangan Qoror wal Bayan, ketetapan dan penjelasan bahwa memang Ubaidillah atau Abdullah itu adalah anaknya Imam Ahmad Al-Abbah. Tapi tidak berdasarkan referensi. Dari mana beliau Said Mahdi Rojai itu menulis tambahan Ubaidillah dari 3 anaknya Imam Ahmad Al-Abbah? Kemungkinan beliau mengambil referensi dari kitab-kitab karya internal Ba'alawi, atau memang karena ada hubungan dengan Al-Mar'ashi yang memiliki guru dari kalangan Ba'alawi, dari marga Al-Aqil Ba'alawi. Sama seperti kasusnya Ar-Raudul Jali. Sama seperti Al-Imam Al-Muhajir Kiai Abdullah bin Nuh. Sama. Jadi apa yang sudah ditranslate dari bahasa Persia yang disampaikan oleh Syekh Mahdi Rojai, itu saya kadang masih belum bisa mempercayai. Karena apa? Kenapa nggak dijawab dengan bahasa Arab saja? Wong beliau juga pengarang kitab, ya alim dan alamah, penyalin kitab-kitab nasab. Sudah terbiasa berbahasa Arab. Kenapa harus menggunakan bahasa Persia? Ini ada apa? Dan translate yang ada di bawahnya itu juga kemungkinan ada pengurangan dan tambahan. Itu juga bisa, siapa tahu. Sama dengan ketika Habib Umar bin Hafid mengatakan 5 kalimat diterangkan dengan 25 kalimat. Ya bisa juga ala bahasa Indonesia. Ya bisa juga terjadi. Bukan langsung alih bahasa, tapi terjemahan bahasanya, bukan bahasa, tapi bahasan, terjemahan ureannya. Nah, ini kan juga bisa. Termasuk diantaranya yang paling menjadi alasan utama ya dari beliau Said Mahdi Rojai itu adalah syuhrah wal istifadhah. Sudah masyhur, merata, terkenal, di mana-mana terkenal. Ya. Alasannya, apalagi 700 tahun Bani Alawi atau Ba'alawi atau Ba'alwi ini merata di seluruh dunia. Lalu ada kitab-kitabnya. Walaupun kitabnya itu abad 9 akhir sampai abad sekarang. Beliau tidak menutup kemungkinan masih ada tambahan lagi nanti. Tidak hanya 4. Muhammad yang berketurunan di Roy, Iran, Teheran, terus Ali di Ramallah, tepi barat Palestina, dan Husain di Naisabur, tambah Ubaidillah. Kemungkinan bisa tambah lagi, asalkan ditemukan kembali Qabilah yang hilang. Alasannya karena peperangan. Karena
menyembunyikan identitas diri akibat politik ya satu negara diancam ya di bawah ancaman seorang penguasa. Alasannya seperti itu sehingga Ubaidillah itu tidak disebutkan pada abad ke-4, 5, 6, 7, 8 dan 9 awal bahkan tengah. Tidak disebutkan. Alasannya syuhrah wal istiwadah. Seharusnya perlu diketahui oleh Syekh Mahdi Rojai atau Said Mahdi Rojai bahwa syarat sah penetapan nasab itu ada 3 dan bahkan ada 4. Di antaranya selain syuhrah wal istiwadah adalah adanya tulisan ayyura khattu nasabatin mausukin bih wa yu'rafu khattuhu. Ada tulisan, data, goresan tinta, manuskrip yang ada, tidak hanya secara lisan, tutur tinular saja, harus ada buktinya. Tidak hanya syuhrah wal istiwadah saja, baru setelah itu harus adanya 2 saksi yang balik, yang adil, selain syuhrah wal istiwadahnya itu. Ini sudah dijelaskan oleh nasabah dari kalangan Dzurriyyah Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yakni dari Syarif Al-Hasani. Sebagaimana yang kemarin saya terangkan dalam kitab Al-Muntaqo fi Aqabil Hasan Al-Mustaba. Syaratnya ada 3, tetapi ketika di dalam kitab karya nasabah dari Baghdad, Irak, Ghoyatul Ikhtisar fi Ansabi Sadatil Athhar, ini dari Sayyid Al-Husaini. Sayyid Al-Husaini menambahi satu lagi persyaratan untuk penetapan nasab, ya. Faslun fi kaifiyati thubutin nasab. Apakah ini tidak dipelajari oleh Said Mahdi Rojai atau memang pura-pura tidak mengerti? Laqad ajma'an nasabun fil haqfit tahaqquqi bi iqrari nasabi ma in iyatathabbata min umurin minha awalan asyurah al-mustafidhah fil baladil ladzi wulida fihi syakhsu sa'udan ila abaihi. Harus ada penetapan sekaligus syuhrah, keterkenalan, kemasyhuran dan kemerataan di daerah di mana seseorang itu lahir. Misalkan Alwi bin Ubaidillah lahirnya di Bet Jubair, Hadramaut, Yaman ya. Harusnya orang-orang Hadramaut secara keseluruhan mengenalnya ya dan masyhur, tahu semua tokohnya itu. Alwi itu. Terus yang kedua adalah sama. Ini sudah menjadi kesepakatan ijma' kok. Ayyura khattu nasabatin mausukin bihi masyhudun binazahatihi masyhurun waraihi mahmudatun af'ali. Jadi harus diketahui tulisan pakar nasab yang bisa dipercaya, yang bisa disaksikan, yang mana pakar nasab itu bersih dan terkenal wirainya dan terpuji perbuatannya. Dan bisa dibaca ma'rufun khattuhu dan bisa dibaca tulisannya. Nggak boleh tulisannya itu orek-orekan yang nggak jelas seperti resep dokter untuk membeli obat ke apotek. Atau bahkan seperti kitab Abnaul Imam ya. Nah, kitab Abnaul Imam ini sengaja oleh Habib Yusuf Jamalullah itu cetakannya seperti ini. Nah, ini. Nah. Ini kitab Abnaul Imam ini. Ya. Khotnya itu khot yang sulit dibaca. Orang perlu untuk konsentrasi matanya membaca tulisan-tulisannya. Ini. Jadi harusnya yang mudah dibaca, khot-khot tulisan Arab yang mudah dibaca. Nah, ini yang mudah dibacanya itu ketika tulisan Al-Musajjar yang menyebutkan di dalam kitab Abnaul Imam ini adanya Ubaidillah atau Abdullah yang menambah 3 dari anaknya Imam Ahmad Al-Abah, Muhammad, Ali, Husain, dan Ubaidillah. Ini yang dijadikan dasar ya oleh Ba'alawi dan Robito Alawiyah Maktab Adaimi sekaligus Habib dan Muhibbinnya kitab Abnaul Imam ini. Padahal ini kitab hasil karya
penyalin yang terakhir kalinya, yaitu Habib Yusuf Jamalul Lail, yang menambahi Abdullah, anak yang keempatnya Imam Ahmad Al-Abah. Dan tidak disertakan manuskrip aslinya, karena aslinya kitab Abnaul Imam ini cuma 20 lembar. Dan sudah mengalami 3 kali sampai 4 kali interpolasi campur tangan dari penyalinnya. Yang terakhir adalah Habib Yusuf Jamalul Lail. Kalau kita standarkan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah saja, bahwa yang menyebutkan anaknya Imam Ahmad Al-Abah itu Muhammad, Ali, dan Husain sesuai dengan Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang baru 28 atau 29 tahun yang lalu dicetak oleh Maktabah Al-Mar'asi melalui penyalinnya Said Mahdi Rojai, maka kita akan kecele. Karena apa? Sebelum Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu sudah ada kitab-kitab yang menyebutkan, mencantumkan nama Muhammad, Ali, dan Husain sebagai anaknya Imam Ahmad Al-Abah. Sudah ada. Bahkan Muhammad Diya Shihab dalam kitab Al-Imam Al-Muhajirnya tahun 1980. Berarti sekarang 1980 ditambah berapa? Ya antara 44 tahunan. Sudah duluan Al-Imam Al-Muhajir. Begitu juga sudah duluan kitab Syamsud Dhahirah yang hasil salinan oleh Habib Muhammad Diya Shihab tahun 84-an. Ya sama saja, sudah duluan itu daripada aslinya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, karena memang inti ya manuskripnya sudah banyak yang mengetahui. Tidak hanya Said Mahdi Rojai melalui gurunya Al-Mar'asi saja. Nah, kalau toh ada tambahan Ubaidillah atau Abdullah, ya itu kan wajar karena sesuai dengan kepentingan dan berdasarkan kitab internal Ba'alawi. Ini yang dijadikan dasar oleh Said Mahdi Rojai mengakui nasabnya Ba'alawi karena alasan sudah syuhrah wal istifadhah, tanpa mau menyebutkan syuhrah wal istifadhahnya itu sejak kapan. Kalau menurut Imam Syafi'i ya jelas syuhrah wal istifadhahnya itu harus ditulis zaman sejak tokoh yang bersangkutan hidup sampai sepanjang zaman, sampai sekarang. Kalau putus 550, 650 tahun, maka ya tidak bisa syuhrah wal istifadhah. Syuhrah wal istifadhahnya itu kapan kan itu. Terus khatun nasabahnya mana? Mausukun bihi yang bisa dipercaya. Tulisannya mana? Berdasarkan nasabah, pakar nasab dan sejarah siapa itu. Nah, ini tidak dijelaskan oleh Syekh atau Said Mahdi Rojai. Seakan-akan ada yang ditutup-tutupi atau bertakiyah ala Syi'i. Ya siapa tahu. Wong ini urusan hati, hanya Allah yang mengetahui. Tapi kalau saya lihat dari mimiknya Said Mahdi Rojai itu ada tekanan dan ada karakter tidak objektif di dalam wawancara tersebut. Selain mencurigakan ya, mencurigakannya di mana? Wong pertanyaan bahasa Arab, jawabannya ya harus bahasa Arab. Beliau pengarang kitab bahasa Arab. Kitab Al-Mughibun itu 2 juz loh ya. Bahasa Arab bukan bahasa Persia. Ada apa gitu? Ada apa? Apakah takut diketahui oleh semua orang di seluruh dunia? Kan gitu. Sama seperti ketika Kang Mas Zaini bertanya ke saya dengan bahasa Madura, lalu saya jawab dengan bahasa Jawa. Inggih, Kakang Mas, bilih panjenengan punika nangkletaken punapa ingkang dados pesenan saking sederek-sederek panjenengan saking para habib ingkang wonten ing Rabithah Alawiyah utawi RA. Nggih. Lah niku saya mawon maksud panjenengan niku. Nanging jenengan kedah mangertosi bilih panjenengan niku diperalat dening para habib niku. Sak temene ingkang perlu nangkletaken kados ngoten niku nggih
para habib jenengan sami kalian Sayyid Murtado Az-Zabidi dikibuli dikadali dening Habib Mustafa Al-Aidrus ingkang dados putranipun Habib Abdurrahman Al-Aidrus. Nggih sami kados ngoten niku. Dikadali, dikibuli, diklaimi ngoten. Lah ini termasuk jawaban nggih. Terus kan bisa multi tafsir, misalnya ini bahasa Jawa kromo Inggil, ya kan? Beliau tidak paham bahasa saya. Tak paham, tak ngerti. Apa sing kok ngucap? Ya nggak ngerti, tak tahu. Jadi harusnya secara ilmiah pertanyaannya bahasa Arab, jawabannya pun harus dengan bahasa Arab. Tidak usah menggunakan bahasa Persia karena bahasa Persia itu bisa juga mayoritas orang Indonesia nggak ngerti. Lalu dengan tidak kemengertian kita itu lalu ditranslate dengan semaunya yang menranslate, menerjemah. Karena memang setelah Habib Alawi di Yaman itu tidak begitu berkuasa sejak jatuhnya Yaman Selatan gabung menjadi satu Republik Yaman ya. Itu penggedenya Ba'alawi yang notabene dari Partai Komunis ya, sosialis. Itu banyak yang lari ke luar negeri. Lari ke luar negeri, lalu kiblatnya Ba'alawi sekarang tidak ke Yaman, ke Iran, Syiah itu. Oleh sebab itu kenapa kok saya sering menyampaikan bahwa Ba'alawi itu tradisinya ya. Terus tarekahnya selain Sufi juga ke Syi'i. Karena memang imam-imam mereka itu mayoritas memang Syiah Imamiyah. Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat ya, yang katanya Al-Muhajir itu juga Syiah. Jadi nanti bisa dipilah Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu apakah sama seperti Imam Ahmad Al-Muhajir sosoknya yang diceritakan oleh para Habib Ba'alawi. Bisa juga beda, sama seperti sama-sama makam KRT semua Diningrat di Jejeran dan Lampir Kidul Semarang, Jejeran Bantul Jogja. Sama-sama KRT semua Diningrat, tetapi yang benar itu yang mana? Ini namanya mengkloning, namanya. Mengkopi, kopi paste. Satu jadi dua, mungkin dua bisa tambah satu lagi jadi tiga, dan seterusnya. Lah, inilah yang saya sesalkan. Ya, kenapa Syekh atau Sayyid Mahdi Rojai tidak jujur apa adanya atau berada di tengah saja. Gitu. Saya lihat dari mimik wajahnya itu ada sedikit tekanan, ada yang disembunyikan. Karakter aslinya Syiah itu kan taqiyah, alasan untuk maslahah. Sudah sejak dulu. Alasan maslahah itu bertakiyah. Bertakiyah itu menyembunyikan jati diri yang sebenarnya. Kalau orang-orang kita, para kiai, para habib menuduh kita menggunakan kitab Syiah, maka yang terbukti berkiblat ke Syiah itu malah siapa? Kan gitu. Bahkan saya yakin setelah adanya video tersebut itu saya yakin bahwa kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini murni asli karya Imam Fakhrur Razi. Karena apa? Dulu tidak pernah ditambah dan dirubah oleh Sayyid Mahdi Rojai. Bahwa anaknya Imam Ahmad Al-Abah itu ada 3. Tidak ada Ubaidillahnya. Jadi jelas, saya tambah yakin. Saya tambah yakin. Iya tambah rungkat. Tambah rungkat. Apalagi nanti kita akan mendatangkan atau didatangkan oleh teman-teman kita Mufti Diyar Al-Yamaniyah Syekh Syamsuddin Sarafuddin. Nanti akan ketemu antara Syiah Mahdi Rojai dengan Syiah Zaidiyah yang Mu'tadilah ala lebih dekat Ahlus Sunnah. Nanti akan ketemu. Jadi ini Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu memang karya asli dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, cuma disalin ya. Kalau di dalam kitab Tabaqatun Nasabin itu bukan Asy-Syajarah Al-Mubarakah, tapi Bahrul Ansab. Kitab Bahrul Ansab, dikarang tahun 597. Wafatnya Imam Fakhrur Razi 606. Abad ke-6 Hijriyah kitab ini. Inilah satu-satunya kitab sebelum abad 8 Hijriyah yang mencantumkan, menulis, ya, mencatat
nama-nama anaknya Imam Ahmad Al-Habbah yang ada 3 itu. Sebelumnya cuma Muhammad. Abu Ja'far Birroi, Muhammad menurunkan anak-anak, diantaranya ada Ali, ada Hasan, dan seterusnya. Muhammad Abu Ja'far. Tapi ini lebih lengkap. Ya, ada Muhammad, Ali, dan Husain. Kita tidak hanya berdasarkan kitab As-Sajarah Al-Mubarakah yang baru dicetak dan diedarkan 28 tahun yang lalu saja. Tidak. Kitab Al-Imam Al-Muhajir, ala Muhammad di Asyihab, ala Kiai Abdullah bin Nuh juga mencantumkan, cuma menambahi Ubaidillah, kan sesuai dengan kemauan ya dari penulisnya, ya wajar. Begitu juga ketika Habib Yusuf Jamalulail di dalam Abdul Masih fi Ansabi Ali Baitin Nabawi. Aslinya kitab itu ini aslinya. Sekali lagi, Kiai Haji Maduddin Utsman kita ketika wawancara dengan Haji Roma itu mengatakan Ibnu Tobah wafatnya tahun 199. Padahal di sini dituliskan Ibnu Tobah yang wafat tahun 400-an. Yakni 478 Hijriah alias abad ke-5. Abu Muammar Muhammad bin Qasim Al-Husaini Al-Alawi Asy-Syair Ibnu Tobah. Nah, ini mau mengecoh kita. Yang benar itu Kiai Haji Maduddin Utsman. Karena memang kitab ini asli manuskripnya itu cuma 20 lembar, ditambah-tambahi sendiri. Lalu dicetaklah dengan khot yang seperti ini. Coba jenengan lihat, baca. Angel. Di mukadimahnya ini, kalau kita tidak jeli, ya, maka kita akan melewati. Nah, males moco. Padahal sudah dijelaskan, kitab ini sudah mengalami interpolasi, tambahan-tambahan, sesuai dengan penyalinnya. Yang 3, lalu yang keempatnya Habib Yusuf Jamalulail itu. Ini. Habib Yusuf Jamalulail itu baru meninggal 2 tahun yang lalu. Beliau itu sebenarnya seorang tentara. Habib Yusuf Jamalulail yang mengarang kitab As-Sajarah Az-Zakiyah juga. Yang mengarang kitab sebesar ini beliau. Ini Habib Yusuf Jamalulail. Ini juga menyebutkan bahwa anaknya Imam Ahmad Al-Habbah itu menyebutkan Muhammad, Ali, dan Husain. Ditambahi Abdullah, ya wajar. Wong ini kitab baru, ya. Kitab baru. Jadi yang menyebutkan Muhammad, Ali, dan Husain itu tidak hanya di As-Sajarah Al-Mubarakah saja. Ada di As-Sajarah Az-Zakiyah, ada di Al-Imam Al-Muhajir, ala Habib Muhammad di Asyihab, dan ala Abdullah bin Nuh Kiai. Juga kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain. Begitu juga kitab Al-Mausu'ah baru, dan begitu juga kitab Ghoyatul Ikhtisar tahun 1965. Ini adalah keturunan Husaini di Baghdad. Husaini di Baghdad. Seorang nasabah dari Ahlul Bait Nabi. Menyebutkan juga Muhammad, Ali, Husain, dan Abdullah. Tahun 65 lebih duluan ini daripada As-Sajarah Al-Mubarakah. Ini baru 28 tahun yang lalu, ini sudah 57 tahun yang lalu. 57 tahun yang lalu. Dan kitab yang disalin ya Samsud Dohiroh, hasil salinan dari Habib Muhammad di Asyihab. Jika Sayyid Mahdi Rojai beralasan syuhrah wal istifadhah dengan alasan juga sulitnya komunikasi pada waktu itu. Tidak tercatat karena jarak Fakhrur Razi, Imam Fakhrur Razi di Roi, Teheran, Iran dengan Yaman itu kan jauh. Tidak ada kabar berita kalau ada turunannya Imam Isa Ar-Rumi yang bernama Ahmad itu hijrah dari Basrah, lalu ke Madinah, lalu ke Mekah, lalu ke Husayyisah, lalu anak turunnya ke Tarim, ya, dan menyebar sampai ke India, sampai ke Indonesia. Katanya, alasannya seperti itu, tidak bisa untuk alasan seperti itu, nggak bisa. Karena kemarin waktu saya lihat juga, Sayyid Mahdi Rojai juga menggunakan handphone, jadi sudah bukan
primitif lagi, beliau sudah melalang buana, termasuk teknologi terkini juga paham kok. Juga paham. Jadi kalau seperti ini nanti akan ada kemungkinan anaknya Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat atau yang terkenal dengan nama Al-Muhajir ila Indonesia, bukan Al-Muhajir ila Hadramaut, ya. Itu ada tambahan lagi anak selain Ubaidillah 4. Bisa 5 dan bisa 6. Saya buktikan. Ada tambahan lagi dalam kitab Al-Mausu'ah. Ini. Anaknya Imam Ahmad Al-Aba itu ada 6. Ya. Pertama, Muhammad, Ali Zainal Abidin, Hasan, Husain, Abdullah, Ubaidullah. Ada 6. Ada 6. Dari mana referensinya? Berdasarkan surah wal istifadhah. Ya. Baru ini, lainnya nggak ada. Kemungkinan nanti Al-Muqibun yang cetakan revisi bisa juga ditambahi lagi. Ditambahi lagi. Ini kalau nggak percaya. Halaman 194 sampai 195. Ini. Kitab Mausu'ah Ansab Alil Baitin Nabawi, karya dari ahli sejarah dan nasabah Said Fathi Abdul Qadir Abu Su'ud Sultan As-Soyadi Ar-Rifai Al-Husaini, ya, keturunan dari Said Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini saya bacakan halaman 194. Amma Muhammad, sebentar. Sebentar. Mulai 193, nggih, mohon maaf. Mulai 193. Akibu Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Terus berikutnya sampai 194. Amma Hasan. Maaf nih, karena tadi itu saya ngurusi santri-santri itu, jadi masih belum sempat mengumpulkan data-data lengkap yang kami miliki. Nah ini, Aqoba halaman 193-nya saja dulu. Al-Mausu'ah halaman 193. Aqoba As-Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Madkur Sittata Rijalin. Ya. Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi yang tersebut di atas itu menurunkan keturunan 6 anak laki-laki. Ya. Di antaranya adalah, mereka itu adalah Al-Husain, wa Ubaidullah, Ubaidullah ada sendiri, wa Muhammad, ya, wa Zainal Abidin, Ali, bukan Ali bin Romlah, ya, bukan, tapi wa Zainal Abidin Ali, terus wa Abdullah. Jadi antara Abdullah karo Ubaidullah itu 2 orang yang berbeda. Sama-sama saudara, anaknya Imam Ahmad Al-Abawi loh. Wal Hasan dan Hasan ada 6. Ada 6. Nantinya mungkin berdasarkan kitab ini Said Mahdi Rojai akan menambahi, merevisi, ya, mengedit lagi kitab Al-Muqibunnya, tambah 2 lagi. Dari yang Muhammad, Ali, Husain, tambah Hasan, dan tambah Abdullah. 6 berarti. Bisa juga. Alasannya apa? Syuhrah wal istifadhah. Jadi syuhrah wal istifadhah itu bukan syarat utama dan pertama satu-satunya untuk menetapkan nasab. Yang penting adalah khotun nasabah. Mausukun bihi, yang bisa dipercaya secara terus-menerus. Sejak pertama kali ditulis kitab nasab itu. Sudah ada kitab nasab itu sejak awal, abad 4, 5, 6, 7, 8, dan sekarang, sampai sekarang. Bahkan jika kita mendengar, ya, ulasan dari beliau Kiai Haji Miftahul Ahyar, alasan di abad 4, 5, 6, 7, 8 Hadramaut itu tidak aman dari perang, masih konflik, hingga nggak sempat untuk nyatat-nyatat, juga bisa itu.
nggak bisa. Buat alasan seperti itu tuh nggak ada alasan seperti itu. Ini sudah disebutkan di sini, di dalam Al-Muntaqo juga jelas bahwa para dzurriyyah Nabi kita sudah mencatat silsilah nasabnya sejak awal. Karena tahu bahwa suatu saat nanti tidak bisa diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti apa yang diakui oleh Ubaidillah Al-Mahdi yang bernama asli itu Said Al-Husaini, dinasti Fatimiyah dari Tunisia, lalu menjelajah ke Mesir, menguasai semenanjung Suriah, Yaman, ya, Maroko, Mesir, Tunisia, Libya, Jazirah Arab, ya, Hijaz juga dikuasainya. Tapi 260 tahun berkuasa itu surah wal istifadhah, tapi dijatuhkan oleh kitab karya Ibnu Hazm Al-Andalusi, Jamharah Ansabil Arab. Kitab Jamharah Ansabil Arab li Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm Al-Andalusi, wafat tahun 456 Hijriah. Walaupun surah wal istifadhah bisa dijatuhkan 700 tahun sekalipun, nasabnya Ba'alam itu bisa dibatalkan asalkan ada data yang lebih kuat, lebih tua sebelumnya. Karena sudah sepakat sejak awal bahasan pernasaban ini bahwa data kosong, tidak nyambung selama 550 sampai 650 tahun. Tidak ada cerita sejarahnya Ubaidillah itu menjadi anaknya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat atau Al-Muhajir. Berikut juga didukung oleh data-data kitab-kitab sejarah yang ada, kitab-kitab Tobaqot, baik Tobaqot internal Yaman ataupun eksternal negeri Yaman. Itu ada tertulis semua. Jadi Ibnu Hazm Al-Andalusi membatalkan silsilah nasabnya keluarga dinasti Fatimiyah yang sampai 14 generasi raja-raja atau sultannya, mulai dari aslinya Ubaidillah Al-Mahdi itu adalah Said Al-Husaini, karena menyandarkan diri mereka sebagai dzurriyyahnya Ja'far As-Shadiq. Nah, ini ada di dalam halaman 61 Jamharah Ansabil Arab. Sudah pernah saya bahas pada waktu yang lalu di Karma 212. Walaupun di Al-Mausu'ah, dinasti Ubaidillah Al-Mahdi, dinasti Fatimiyah, disahkan oleh Sayyid Fathi Abdul Qadir Al-Husaini. Tetapi di Ibnu Hazm Al-Andalusi tidak sah. Tidak hanya dinasti Fatimiyah saja. Di era 2 abad yang lalu, 1 abad yang lalu juga pernah dibatalkan kabilah-kabilah yang mengaku surah wal istifadhah sebagai dzurriyyah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dengan palsu pengakuannya. Nah, ini yang paling lama adalah Bani Alawi yang berjalan sejak hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun surah wal istifadhah, tapi surah wal istifadhahnya itu di kalangan internal mereka sendiri, sesuai dengan karya-karya kitab mereka. Diedarkan keluar dari keluarga mereka. Orang-orang yang bukan dari dzurriyyahnya Alwi bin Ubaidillah. Inilah yang perlu diluruskan bersama, kembali kepada video yang disampaikan oleh Sayyid Mahdi Rojai. Kemarin itu semakin menguatkan tekad ya bulat kita bahwa kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu murni bukan karya Syi'i alias karya Ahlu Sunnah atau Sunni. Yang selama ini kita dituduh Syi'i, Syiah, Khawarij, Wahabi itu ternyata tidak terbukti. Ya, tidak berbukti. Ya. Saya menggunakan kitab-kitab campuran antara Syiah dan Sunnah. Karena saya pernah menyampaikan bahwa
ilmu nasab itu tidak mengenal agama atau golongan. Ya. Netral adanya, asalkan berdasarkan kriteria isbatun nasab 4 atau 3 itu tadi. Di antaranya harus ada khotun nasabah yang bisa dipercaya, ada tulisannya, ada referensinya, rujukannya. Ya. Tidak boleh tiba-tiba surah wal istifadhah, nggak apa-apa, itu alasannya dulu nggak ada komunikasi seperti sekarang. Ini yang dibuat alasan oleh Sayyid Mahdi Rojai. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Nanti jika Said atau Syekh Samsuddin Sarafuddin, Mufti Diyar Al-Yamaniyah, bisa ketemu dengan tim-tim kita, gantian merekam seperti rekaman pertanyaan dari Kang Mas Zaka, maka akan imbang ya informasinya. Bukan berarti kita tidak percaya, enggak, sudah tekad bulat bahwa Sayyid Mahdi Rojai itu yang memang 100% Syiah. Syiah yang bukan Mu'tazilah atau Mu'tazilah masih kami teliti bersama. Tapi intinya kemungkinan besar beliau bertakiyah, menyembunyikan ini, atau alasan suhra wal istifadhah, dan melempar syubhah kepada kita semua yang membatalkan nasab al-alawiyah ala ba'alawi. Kita dituduh sebagai orang yang melakukan syubhah. Syubhat itu bainal halal wal haram, bainal haq wal batil, abu-abu, tidak jelas. Bisa juga nanti kalangan ba'alawi dan pendukungnya, muhibbinya, akan menyerang kami. Wong sudah dikasih penjelasan sama yang menyalin, bukan pengarang, penyalin. Asli pengarangnya itu Imam Fakhruddin Ar-Razi, 606 wafatnya. Kitab ini aslinya, manuskripnya ditulis tahun 597 Hijriyah. Seorang ulama Ahlus Sunnah. Kenapa? Mana buktinya? Ya, buktinya Sayyid Mahdi Rojai tidak merubahnya. Anaknya Imam Ahmad Al-Abad 3 ya 3. Nggak ada tambahan footnote di bawah wakilah, nggak ada footnote-nya, itu nggak ada. Misalkan, ada footnote ya di bawah ini. Bahkan yang sangat saya sesalkan itu kan ketika Sayyid Mahdi Rojai mengatakan bahwa Al-Majdi Al-Makhtut, ya, manuskripnya Al-Majdi itu sudah sirna, itu nggak masuk akal. Wah, saya punya kok. Manuskrip atau naskah aslinya Al-Majdi itu saya punya. Kenapa sirna? Mana yang mengatakan hilang? Beliau sendiri berkata seperti itu. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Nah, ini. Wa amma Ahmad Al-Abah fa'atibuhu min salasati banin Muhammad Abu Ja'far Birroy wa Ali Birramlah wal Husain akibuhu bini Sabur. Terus di sini tidak ada footnote tulisan catatan kaki wakila wa Abdullah, nggak ada. Jadi coro bahasa Jawane itu Sayyid Mahdi Rojai itu mencela-mencele. Bahasa Jawa ini mencela-mencele, tidak punya pendirian, nggak punya pendirian. Ya, nggak punya pendirian. Dulu menyalin kitab ini nggak dikasih footnote. Tiba-tiba beliau mengarang kitab sendiri Al-Mu'qibun. Lalu menerbitkan satu lembar Qoror wal Bayan bahwa Ba'alawi itu duriyah Nabi sampai Ubaidillah bin Ahmad. Ya, buktinya mana? Dasarnya mana? Surah wal istifadhah kah saja tanpa khotun nasabah mausukum bih? Tidak digunakan lagi. Ya berarti beliau bukan pakar nasab, tapi pakar penyalin kitab nasab. Hanya copy paste saja. Sudah menjadi kesepakatan. Ya. Nasabun atau nasabin yang ada di dunia ini baik dari kalangan Syarif Al-Hasani ataupun Sayyid Al-Husaini bahwa syarat sahnya penetapan nasab itu tidak hanya surah wal istifadhah saja, tapi harus menggunakan data tulisan sebelumnya secara keberlanjutan. Tidak boleh terputus dasarnya dari kitab. Misalkan pertama kali Sirus Silsilah Al-Alawiyah, Kitabul Mu'aqqabin, lalu Tahdhibul Ansab, lalu Al-Majdi, lalu Al-Fakhri, lalu Al-Asili, lalu Sajarah Mubarakah, lalu kitab Umdatut Thalib, Sughra, Wusta dan Kubra, lalu
kitab Tuhfatut Thalib bi Ma'rifati man yantasibu ila Abdillah Abi Thalib, lalu kitab An-Nafah Al-Ambariyah, terus sampai nantinya ketemu dengan kitab sejarah Tobaqot. Di antaranya adalah kitab karya Syekh Bahauddin Al-Janadi yang mereportase adanya Abdullah dari Bani Jadid. Nah, ini sudah sering kita bahas pada pertemuan kita yang lalu. Jadi ucapan, ungkapan, penetapan ya dari Said Mahdi Rojai itu masih syubhat, masih tengah-tengah. Nggak berani beliau langsung mentahqiq, memutuskan bahwa Ba'alawi itu sah sesuai dengan kitab nasab. Iya, nggak berani seperti itu. Nggak berani. Karena memang beliau itu tahu sebenarnya. Keterputusan nasabnya Ba'alawi itu tahu. Tapi pura-pura tidak tahu. Keterputusan nasab ratusan tahun, berabad-abad. Nanti akan ada tambahan lagi kalau hanya sekedar surah wal istighfar. Akan dipoles, diendos satu golongan, ya, satu klan, satu kabilah. Wah, ini benar keturunan Kanjeng Nabi, diyakini oleh banyak orang. Maka tulis lagi, oh ini termasuk diri Nabi asli. Karena alasan syuhrah wal istifadah. Mungkin alasan beliau 200 sampai 300 tahun lah ya. Ingatlah sejarah dinasti Fatimiyah. Tidak hanya itu, banyak sekali contoh-contoh yang sudah pernah disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Utsman. Yakni kabilah Tobariyah juga. Jadi seandainya nasab Ba'alawi ini dibatalkan ya wajar itu loh, bukan hal yang mustahil, hal yang mustahil, bukan. Ya memang wajar karena apa? Tidak sesuai dengan data kitab sejarah dan para nasabah dalam mencatat silsilah nasab mereka. Tidak nyambung, jelas tidak nyambung. PR, temukan data yang ada di abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 awal dan tengah. Nggak akan bisa ketemu. Kecuali dibuat-buat sendiri oleh orang yang hidup saat ini. Nyantol orang hidup saat yang lalu. Masa lalu. Ya sama dengan interpolasi yang dilakukan oleh Habib Ba'alawi dalam menyalin kitab-kitab nasab. Begitu juga kitab-kitab sejarah. Walaupun nanti misalkan kami dituduh, itu kan hanya kitab mukhtasar, ringkasan saja. Enggak seperti itu. Tobaqot Fuqaha'il Yaman itu saja sama Muhyiddin mau disepelekan kok. Nanti kita ringkas saja, itu yang hanya bekerjasama dengan pemerintah saja, dengan kerajaan seperti kitab Torful Asrab di Ma'rifatil Ansab, itu yang politiknya berkiblat ke dinasti Rasuli saja, yang tidak dicatatnya. Semua akan dikasih asumsi seperti itu. Berandai-andai, andai. Wah, ada 10.000 naskah dari Imam Syaraf Al-Ubaidili yang belum ditemukan. Kemungkinan Ubaidullah itu ada di 10.000 naskah yang hilang itu. Alasan mana 10.000 kitab lembaran kitab karya Syekh Syaraf Al-Ubaidili 435 atau 437 Hijriah itu enggak ditemukan, enggak ada. Itu hanya dicantumkan di dalam footnote ya oleh Muhammad Abu Bakar Ba'adzib saja di dalam Ar-Raudhul Jali yang beliau tahqiqnya. Di Muhammad Arif Abdul Ghani tidak ada keterangan itu. Nah, ini kan asumsi, berandai-andai saja. Sama dengan ya spekulatif lah. Berspekulasi. Duriyah Wali Songo nyambung ke Ba'alawi. Itu hanya spekulasi. Spekulasi ya. Kalau kita diam ya jadi seperti ini. Oh bener, Wali Songo kiai-kiai itu termasuk Abdul Faqih ya. Lalu ke Abdul Malik Ahmad Khan ke Ba'alawi sampai ke Muhammad Syahid Mirbad. Bangunan sejarah yang dibangun dengan kepalsuan itu akan mudah dirobohkan. Karena apa? Saya memiliki data-data dari eksternal Ba'alawi dari kitab-kitab karya Bani Al-Ahdal sendiri. Bani Al-Ahdal sendiri menyangkal bahwa leluhurnya yang bernama Muhammad bin Sulaiman itu tidak hijrah pada tahun 317 Hijriah, tapi tahun 540-an.
Coba cari semua kitab-kitab Tobakot dan sejarah karya Ahadilah atau Bani Al-Ahdal. Antara Muhammad bin Sulaiman dengan Ahmad Al-Aba An-Nafad itu sepupuan. Berarti kan orang tuanya ke atas itu kan sama, harusnya. Kemarin saya sempat mencantumkan nama yang kurang satu, yakni Muhammad. Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alawi bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu nggak nyambung. Itu yang dijadikan rujukan pertama sebelum nyantol ke Bani Jadid oleh Ba'alawi. Muhammad bin Sulaiman wafat tahun 540 Hijriah. Lah, Imam Ahmad Al-Abah katanya wafat tahun 345 Hijriah, nggak nyambung. Hijrahnya 317, hampir 300 tahun. Selingnya, itulah. Jadi nggak bisa. Jadi berbeda, jelas berbeda. Semuanya berbeda. Banyak tumpang tindih, kesimpang siuran data. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah utama. Oleh sebab itu, ini saya sampaikan, bukan berarti saya menggurui Said Mahdi Rojai, tidak. Harusnya beliau memakai bahasa Arab saja, karena kami tahu artinya bahasa Arab. Lebih mudah dipahami karena pertanyaannya bahasa Arab. Kalau pertanyaannya bahasa versi, bahasa Iran, ya jawab dengan bahasa Persia, nggak apa-apa. Kalau pertanyaannya bahasa Indonesia, ya jawab dengan bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, ya mau coba, kan nggak apa-apa. Begitu. Sama dengan ketika Kang Mas Zaini Karim bertanya dengan bahasa Madura, kulo jawab kanthi damel lisan basa krama inggil mawon. Nggih, keranten sedherek sedaya tiyang ingkang wonten ing Indonesia punika niku sami mawon. Sami-sami kepingin mangertosi intinipun masalah nasab punika. Kathah ingkang wonten ing manahipun niku sami dereng sreg nampi informasi saking para kiai ingkang dukung Ba'alawi utawi kiai ingkang boten dukung Ba'alawi. Malah wonten wekdal sapunika nembe mawon nggih Kang Mas Ustadz Adi Hidayat mestani dhateng kawula punika kiai ingkang merenco utawi memecah belah umat. Lah jenengan paham mboten? Enggak paham kan? Saya pakai bahasa ini kan enggak paham, sama seperti jawabannya Sayyid Mahdi Rojai. Jadi mungkin nggih demikian keterangan yang dapat kami berikan dari kitab-kitab yang ada, ya. Sayyid Mahdi Rojai tidak memberikan informasi data, alasannya apa, suruh wal istifadhahnya itu. Nah, ya, dan mengatakan di akhir katanya kita ini yang membatalkan nasab Ba'alawi adalah memilih hal yang syubhat dan tidak ilmiah, katanya seperti itu. Padahal semuanya berdasarkan data ilmiah. Mungkin demikian kami akan membacakan tulisan panjenengan. Ini admin, oke. Maaf ya karena tadi sempat ada 5 menit jeda tunda, maka tulisan panjenengan ada yang kami selamatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf nih. Nah, ini tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim dari Pak Jai. Bani Wali Songo itu generasi keberapa Pak Yai? Katanya ada 38. Waktu kumpul di Benda Kerep kalau benar sama dong dengan Ba'alawi. Ini saya takut menyinggung kawan-kawan kami. Dari keluarga, bukan keluarga kami, saudara teman keluarga kami. Gitu aja. Nanti kalau keluarga kami, nanti saya ngaku-ngaku keturunannya Kanjeng Nabi. Itu ada yang 40, ya sekarang, anaknya ada yang 41, 42. Ada yang 38, tergantung. Kadang ada yang dihilangkan atau hilang secara sendirinya. Gitu. Lah, ini bagaimana? Kalau menurut standar ya, ini mohon maaf sekali lagi, mohon maaf untuk Bani Wali Songo. Ya mohon maaf, mohon dimaafkan. Kemarin kan saya sempat menyampaikan
pengarang kitab Al-Muntaqo ini dari Syarif Hasani. Ini saya hitung, ya. Sampai Kanjeng Nabi itu 45. Berarti kalau anaknya sekarang yang 46, 47. Ya. 46, 47. 46 sampai 47. Nah, dari Al-Husaini ini 44, 45 mendekati antara Syarif Al-Husaini dan Syarif Al-Hasani dan Syarif Al-Husaini ini mendekati di atas 43 alias antara 45 sampai 50-an. Sama seperti Raja Abdullah Yordania 43 44. Nah, terus misalkan yang di Indonesia kok lebih pendek lagi, ya wallahu alam gitu. Mungkin ada yang umurnya panjang 45 tahun baru punya anak, mungkin 50 tahun baru punya anak, ya wallahu alam. Nanti kita bahas lagi untuk catatan Duriyah Wali Songo sampai ke Kanjeng Nabi. Sudah pernah kita bahas, tapi nanti kita bahas lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita bahas lagi Pak C. Jadi antara itu, antara 43 sampai 48-50 generasi sampai Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang di Benda Kerep kemarin 38 ya mungkin itu minimal, ya hampir sama seperti generasinya Habib Muhammad Rizik Syihab. Bahkan yang saya teliti terbaru itu malah justru Habib Lutfi bin Yahya itu baru 37 malah. Kemarin saya menyampaikan 38 gitu. 37, baru 37. Sama seperti Habib Bakar bin Sumed 37. Nah, yang di Kholi kemarin itu Habib Abu Bakar bin Muhammad ya Asegaf Gresik itu 36. Kan meninggalnya tahun 1957. Ya, mungkin anaknya sekarang ya 37. Sama. Itu sama. Begitu nggih Pak Cai nggih. Nanti ada rumus-rumusnya, tapi tidak semuanya benar. Tidak semuanya benar. Wallahu alam. Kalau standar ini jelas Al-Muntaqo dengan Mausu'ah, jelas. Nggih. Pak Jai, kalau menurut orang awam gimana Pak Yai Nur kalau Nakobah Dunia diundang ke Indonesia biar ada titik temu? Ini sebenarnya sudah karya dari Nakobah-Nakobah. Ada yang dari Mesir, saya punya Al-Musajjarul Mubasat, ada yang dari Baghdad, Irak, ada yang dari Yaman, ada yang dari Suriah, ada yang dari Yordania, macam-macam sudah sebenarnya. Cuma mungkin untuk Nakobah yang sekarang, nanti kita usahakan. Kemarin itu Syekh Samsudin Sarafuddin sudah pernah menyampaikan semoga perang ini cepat usai dan saya akan bisa bertemu dengan saudara-saudara saya di Indonesia dan Malaysia. Jadi ancamannya nanti nyawa. Orang-orang dari kalangan Habib Ba'alawi juga tidak tinggal diam ya. Mereka dengan uangnya, ya, dengan kekuatannya. Bahaya. Kita ingatlah kita bahwa di Yaman Selatan dulu itu pernah ya dikuasai oleh kalangan Partai Komunis dari marga Ba'alawi. Kita ingat di Indonesia ini tahun 48, tahun 65 itu juga Ba'alawi. Masa kita masih diam saja? Coba dipikir bareng-bareng lah. Dipikir bareng-bareng. Wahai para kiai, para santri, wahai umat ini. Bu Zain Zeta, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga kiai, keluarga dan tim diberikan kesehatan, kesejahteraan. Sepertinya pendapat Syekh Mahdi Rojai tentang nasab Ba'alawi tak jauh beda dengan yang dulu. Orang yang rugi itu kalau kualitasnya jalan di tempat nggih. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Seakan-akan pendapatnya Mahdi Rojai, Syekh Mahdi Rojai itu sama dengan jalan di tempat, tidak ada perkembangan. Seakan-akan beliau ketika menjawab pertanyaan itu tidak seperti seorang pengarang kitab yang alim alamah gitu loh ya. Menceritakan secara jelas Imam Ahmad Al-Halabi itu lahirnya tahun berapa, hijrahnya tahun berapa, terus benarkah berhijrah dari Basrah ke Hadramaut Yaman atau tidaknya, kan begitu. Karena yang diceritakan itu hidup di abad 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harusnya begitu. Jangan diputus langsung ngomong abad 9 sampai abad 15 sekarang. Yo gak ada bedanya lah. Gak ada bedanya. Imam Ubaidillah hidup pada abad 4. Imam Alwi abad 4 dan 5. Ayo, datanya abad-abad itu kita buka semua. Buka semua datanya. Dari mana sumbernya, kan begitu. Saya kira seperti itu jawabannya, tapi ternyata tidak memuaskan. Nggih, Bu Zensita. Nggih, waalaikumsalam. Kosong, apa syarat dan berlakunya surah wal istiwadhah itu Kiai? Syarat dan berlakunya surah wal istiwadhah menurut pendapat Imam Syafi'i ya, dan madhab tarjihnya itu harus
surah Wal-Istiwadohnya tokoh tersebut pada waktu hidupnya sampai anak cucunya nyambung terus. Tidak boleh surah Wal-Istiwadoh putus 650 tahun, ya nggak bisa. Itu hasil dari polesan itu, sama dengan artis polesan itu, polesan endorosan itu. Begitu Pak Kosong. Garuda Sakti. Pondasi surah Wal-Istiwadoh adalah terhubung dalam setiap zaman. Ubaidillah ini zong selama 5 abad lebih tanpa dalil literasi dan batal hukumnya surah Wal-Istiwadoh itu sendiri. Leres panjenengan. Nanti pasti akan dibantah Pak Garuda Sakti. Yang ngomong itu kan ahli nasab, ahli penyalin kitab nasab, ahli nasab akhir-akhir ini saja ngarang kitab Al-Muqibunnya itu. Nah, kalau benar beliau ahli nasab, ya kenapa di Asyajarah Al-Mubarakah ini tidak memberikan catatan kaki atau footnote bahwa Wakilah wa Abdullah, sama seperti Al-Musajjar, Al-Mubasat, ya, kitab karya Nasabah, ketua Nakobah Asyraf Mesir, ya, langsung memberi catatan kaki Wakilah wa Abdullah, Wakilah litawaduhi Ubaidillah. Ada catatan seperti itu, tapi di Asyajarah Al-Mubarakah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi tidak menuliskan itu. Begitu Pak Garuda Sakti. Terusnya Pak Karsono bin Yadi. Assalamualaikum Pak Yai, siapakah Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi Al-Madani? Benarkah ulama-ulama Nusantara dulu banyak berguru kepada beliau? Matur suwun nggih, leres. Nggih, leres. Nggih, abad 12-an Hijriah itu nggih. Guru-guru kita, misalnya Syekh Arsyad Al-Banjari, ya, masuk ulama-ulama dari Bima, dari Kudus, Jawa Tengah, dari Syekh Khotib Al-Minangkabawi, terus Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, itu semuanya gurunya rujukannya ke sana nggih. Terus ini bukan Syekh Sulaiman Al-Qurdi loh nggih. Nah, Syekh Sulaiman Al-Qurdi itu dari Bojonegoro, itu juga mengajar di Haramain sana, di Mekah sana. Dari Bojonegoro. Masih ada keluarganya sampai sekarang. Itu juga orang yang hebat, kiai yang sepuh hebat. Pernah nyantri di Sarang juga, Rembang. Nggih. Gitu nggih Pak Karsono. APB. Assalamualaikum guys, setelah saya melihat penjelasan Syekh Mahdi, saya tambah yakin ulama Nusantara keilmuannya jauh di atas beliau. Nggih, kemungkinan ada kelebihannya seperti itu dan ada kekurangannya nggih Pak APB. Berikutnya, sapi perah. Kekuatan para Habib di Nusantara ini hanya pada Mukibulnya. Sayangnya Mukibul tidak pada nyadar kalau negerinya terjajah. Nggih. Ini karena saking kuatnya cengkeraman mereka dengan menggunakan dalih agama, topeng kedok agama. Karena agama itu satu hal yang tidak masuk akal, maka orang mudah untuk diakalinya. Atas dasar agama, goib, tidak boleh tanya-tanya. Wis dipercaya saja. Akhirnya orang banyak yang meletakkan, meninggalkan akal sehatnya, menggunakan daya kepercayaan keyakinannya saja. Sugestinya. Begitu sapi perah. Berikutnya. Baca sholawat, katanya pembatal nasab Wahabi, Syiah, Khawarij. Tapi kenapa mereka panggil ulama Syiah? Berarti yang Syiah para Habib-Habib. Pak baca sholawat, memang leres seperti itu. Kalau memang saya pernah mengatakan bahwa ilmu nasab, ilmu sejarah itu netral seperti ilmu kimia, fisika, kuantum, ilmu dan teknologi sekarang ini, ilmu internet dan lain sebagainya, mungkin bisa masuk ke dalam kategori ini. Tetapi ketika dari kalangan Habib atau muhibbinnya konsisten dengan ucapannya, maka ya tidak boleh minta pendapatnya Said Mahdi Rojai. Said Mahdi Rojai itu bukan Sunni. Gara-gara kepingin merungkatkan tesisnya Kiai Imad dengan dasar ini sumber masalahnya. Asyajarah Al-Mubarakah ini. Mau memprotesnya enggak. Asyajarah Al-Mubarakah ini baru 28 tahun, 29 tahun. Lainnya sudah banyak mengetahui di perpustakaan Turki sana ada nomor registrasinya itu jelas kok. Jadi ulama-ulama ahli nasab pun ya tidak bodoh. Habib Yusuf Jamalul Lail sudah duluan, lebih dulu daripada Al-Mar'asi, lebih dulu daripada Mahdi Rojai. Begitu juga Habib Muhammad Syihab itu sudah duluan, tahun 80-an mengarang kitab Al-Imam Al-Muhajir, juga mengenal Muhammad, Ali, dan Husain. Cuma ada tambahan Abdullah saja. Begitu juga Habib, calon Habib atau Kiai Abdullah bin Nuh dari Cianjur. Dalam kitab Al-Imam Al-Muhajirnya juga sama. Di salinan kitab Samsud Dohiroh juga sama. Tulisannya Habib Muhammad Syihab. Habib Yusuf Jamalul Lail dalam kitab
As-Sadir Az-Zakiyah juga sama. Begitu juga di dalam kitab-kitab terbaru tahun 65, yakni kitab Ghoyatul Ikhtisar dari keluarga Al-Husaini yang ada di Baghdad, Irak sana, itu juga menyebutkan sama. Al-Mausu'ah juga malah 6. Malah 6. Jadi gara-gara surah Al-Istighfar itu jadi 6. Karena ada tambahan lagi. Muhammad, Zainal Abidin Ali, Husain, Hasan, Abdullah, Ubaidullah, 6. Al-Mausu'ah. Saya atau Sayyid Fathi Abdul Qadir. Begitu, karena surah Al-Istighfar itu gara-gara itu. Apem, sorbannya Khabib diganti saja dengan sarang tawan kepala. Sebenarnya kita tidak boleh merendahkan. Cuma kadang-kadang itu dulu saya itu pernah melihat fotonya Habib Muhammad Rizik Syihab dan fotonya Kang Mas Muhammad Taufik Assegaf. Waktu nggak pakai serban, nggak pakai jubah kebesaran ala ijazah burqoh, jubah seperti itu, ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Cobalah pakai batik loh. Kemungkinan sombongnya akan berkurang. Pakai batik seperti saya, cobalah dijajal, dicoba saja. Pakai batik saja, atau nggak usah pakai kopiah lah. Biasa saja lah. Kalau sudah pakai seperti itu, akhirnya timbul kesombongan, ya untuk apa itu? Kalau memang tidak semakin menyombongkan diri, tambah tawaduan, ya saya melihat seperti Kang Mas Kiai Haji Imaduddin Usman kan kadang-kadang ya sering ya memakai itu, karena memang beliau dapat ijazah langsung dari Duriyah Rasulullah yang asli, dari Duriyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Iya, dapat ijazah asli. Kalau itu misalkan saya dapat ijazah dari keraton, ya enggak apa, saya pakai paling pas ketika saya jadi kiai di keraton. Kalau enggak, ya enggak. Kita ini harus maju, ngalah-ngalah, bisa ngalahkan Starling, Mas Elon. Ben bejane, usul Kiai, datangkan ahli nasab dunia yang mengisbat nasab Alawi, undang ke Indonesia. Siap. Nggih. Termasuk ya pro dan kontra itu tetap ada. Nggih. Tapi pro dan kontra itu kembalikan kepada data. Nggih. Datanya ada apa enggaknya itu aja. Nggih. Kalau pro dan kontra itu biasa. Nggih. Wong Idul Fitri juga, Idul Adha bisa beda. Poso Arafah saja bisa beda. Gimana ini poso tanggal 1 dengan wajib, antara wajib dan haram itu bisa juga terjadi di Indonesia kita. Tapi kembalikan kepada data utama. Quran, hadis, ijma' qiyas, dan data-data yang mausukun bih bisa dipercaya. Begitu. Berikutnya, Pak Roni Effendi, assalamualaikum ya, dari nyimak. Mungkin panjenengan selalu diberikan kesehatan, rezeki barokah, amin. Matur suwun Pak Roni Effendi, jenengan juga begitu. Pak Joko Nur, semoga Allah SWT memberikan kesehatan, keselamatan kepada Kiai Nur Yahya Hidayatullah dan keluarga para santri-santrinya di Ponorogo Surabaya, amin. Matur suwun Pak Joko Nur, jenengan juga utangi lunas kabeh, anak cucu soleh solihah, istri juga salihah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, rezeki yang melimpah berkah untuk bekal ibadah, selamat dunia dan akhirah, dimanapun selalu saadah, gembira, bergembira, lahiriah sampai batiniah. Gombale Mukio, ulama Indonesia walaupun tidak berjenggot, selebat jenggot ulama Timur Tengah, ilmunya tidak bisa diragukan lagi. Insya Allah seperti itu. Saya, kiai-kiai kita di Indonesia yang apal Quran itu umbruan. Yang ngerti bahasa Arab itu nggak bisa dihitung. Tapi orang Arab sing iso basa Jawa itu saya nggak pernah bisa menemukan. Saya nggak bisa menemukan. Orang Persia, Iran, Irak, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Maroko, terus iso basa Jawa kados kula niki. Para sederek sedaya ingkang kawula mulyakaken. Monggo kita tansah nyukuri dhateng sedaya nikmat ingkang sampun dipun paringaken dening Allah dhateng kita sedaya. Betul saged? Tidak bisa. Tapi kita hamdan syukran daiman lillah. Alhamdulillah. Ana Nur Ihya min Surabaya atakallamtu ilaikum bil lughatil arabiyyah fi hadzal lail. Sama seperti itu. Sedikit-sedikit bisa. Pak Kibin nganu mau bahas apa lagi nih? Jeffrey Nur. Mahdi Rojai itu kayaknya Bani Alawi yang tidak bisa membuktikan nasab Alawi nyambung. Nggih. Kok nganu hilangnya? Gombale Mukio sampun nggih. Solihin lihin. Pak Jeffrey Nur kok nggih.
Mahdi Rojai modelnya kayak Bani Ba'alawi yang tidak bisa membuktikan nasab Ba'alawi nyambung ke Rasulullah. Nggih. Kelihatan terbata-bata nggih Pak Jeffrey Nur. Orang itu kalau punya data lengkap itu akan percaya diri. Mungkin membuktikan dasarnya ini. Atau memang mengakui ketidakmampuannya. Saya itu jujur apa adanya. Kitab As-Sajarah Al-Mubarakah itu saya menyalinnya sesuai dengan data aslinya. Jadi saya tidak mau dan berani menambahinya. Saya hanya berani menambahi yang tidak poin, tidak penting, seperti ajalallahu farjahu. Sebab saya ini kan Syiah Imamiyah, ya. Wajar. Harusnya begitu, harusnya. Pak Solihin, Said Mahdi Rojai sama saja dengan pendukung Ba'alawi Indonesia. Nggak ada kelebihannya, masih hebat ahli nasab Indonesia. Terus lebih hebat Gus Aziz Jazuli. Ini sebentar lagi Gus Aziz Jazuli juga akan live ya? Sudah, sudah. Layaknya kayak ini berkurang. Berikutnya, Padul KMT. KMT itu Kalimantan. Menurut channel AADJ, pendapat Syekh Mahdi Rojai justru memperkuat tesis Kiai Imad Leres. Justru jawaban beliau itu memperkuat bahwa As-Sajarah Al-Mubarakah itu bukan otak-atik hasil karya tulisan Syekh Mahdi Rojai, tapi asli dari Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kitab Mafatihul Ghaib. Ya, seorang Sunni. Revangga. Yang mengatakan nasab Ba'ali bagaikan matahari di siang hari itu adalah orang yang sedang bermimpi di sebuah gurun di malam yang gelap gulita, atau kata dalam tempurung yang didekatinya diberi lampu 150 watt. Wah, saya paling sah. Nasab saya, seluruh dunia itu hanya nasab saya. Yang paling sah, yang paling menjaga nasab Rasulullah. Seperti itu Mbak Rifangga. Hisam ada. Jawaban ahli nasab kok hanya berdasarkan asumsi tanpa data literasi yang valid. Pietoki, terus dengan Pak Isyam. Mas Rozi, kok kayak Mas Fakhruddin Ar-Razi. Ulama Nusantara telah menunjukkan tarinya. Al-Allamah Syekh Imaduddin Utsman Al-Bantani, terbanggalah kita dalam barisan beliau, insya Allah. Bagi pembencinya ya berbeda. Sudah langsung ini sudah terbaca semua. Terus sekarang, yang sekarang. Nah, ini karena ini saya tidak belajar dulu, langsung spontan membaca tulisan panjenengan. Doronoto, Kiai stres. Nah, berarti saya ini dikatakan sebagai Kiai stres. Kalau Kiai stres nggak bisa baca kitab, nggak bisa bawa kitab, membuktikan kitab-kitabnya, data-datanya. Itu namanya Kiai stres. Saya kadang bahkan dikatakan, Kiai nggak payu. Begini loh, saya itu bekerja. Ribuan undangan saya menolaknya, karena terbentur dengan jam kerja. Saya ini seorang pekerja yang belum pensiun sampai sekarang. Jadi kalau misalkan saya full bergumul ya dalam pernasaban ini, saya sering ceramah keluar kota kemana-mana, kerjaan saya terbengkalai. Jadi sumber kehidupan saya mengeluarkan keringat dan kemampuan saya untuk umat dan masyarakat, khususnya untuk bangsa dan negara. Begitu ya, ada yang mungkin kurang paham gitu. Dikira saya ini ulama nggak payu, terus akhirnya YouTubean. Bahkan ini saya dikatakan Doronoto, jenenge itu Jawa, tapi ngarani aku Kiai stres ya nggak apa-apa, terserah. Semoga saya tidak stres, tapi fresh. Imam Hambali, Ba'alawi lebih takut tes DNA daripada ketemu malaikat Israel. Malaikat Israel kalah. Malaikat Israel kalah, bisa diusir sama Habib Ba'alawi yang dengan karomah. Bahkan kalau memang ingin menunjukkan karomah para wali kutub Ba'alawi, sekarang tunjukkan, buktikan sekarang ini. Masih kalah dengan Elon Musk. Nanti itu dunia dalam cengkeraman Starlink SpaceX. Semua koneksi internet, perbankan, ekonomi seluruh dunia, penguasa-penguasa itu dalam tangan, genggaman, rangkulan dari Mas Elon Musk dalam SpaceX-nya. Mau apa kita? Saat ini Telkomsel, Indosat, XL semua diambrukkan 1 detik saja oleh Elon Musk, bisa juga. Sekarang itu semua serba internet kok. Perbankan, uang itu apa? Uang itu cuma lari sini, angka. Perbankan itu pakai internet semua. Semua didonkan sama beliau. Habib Elon Musk, nah, ayo, mau apa kita? Pak Susilo Hadi, pejuang Nusantara dapat saja informasi tersebut. Semoga para pejuang Nusantara diberikan kesehatan yang prima. Amin. Matur suwun Pak Susilo Hadi.
Terus berikutnya sang satria yang mengharuskan sopo. Yang mengharuskan sopo. Maksudnya apa? Yang mengharuskan sopo. Harus ada kitab sezaman, data, nasabah, tulisan, manuskrip yang ditulis oleh pakar nasab di zamannya. Ini sudah menjadi kesepakatan seluruh pakar nasab dunia. Pak Satria, harus, wajib. Selain surah al-istifaudah. Doronoto, sudah biasa framing ketika menerjemahkan kitab. Sudah biasa framing kalau menerjemahkan kitab. Oh, jenengan nggak punya kitabnya. Kalau punya kitabnya, jenengan baca sendiri atau jenengan datang ke sendiri, Pak Doronoto. Pangeran Sambernyowo. Nah, Pangeran Sambernyowo ini pendiri Kadipaten Mangkunegaran. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Salam takdim dari Lampung. Juga banyak keanehan makam-makam tua yang diba'alawikan sementara nggak satupun anak cucu mereka ba'alawi di sekitar pemakaman yang dibelokkan. Nasab palsu memalsukan makam. Nasab palsu memalsukan sejarah. Nasab palsu memalsukan bangsa dan negara kita, bahkan agama. Terus kita diam saja, kita ngomong malah diserang. Nggak matur suwun didukung, malah kita yang dikatakan pemecah belah umat. Coba dipikir bersama. Dipikir bersama. Kang Mas Ustadz Adi Hidayat, harusnya banyak belajar kitab-kitab sejarah dan nasab seperti ini, supaya lengkap referensinya, literasinya. Begitu wawasannya. Pak Bocak, udah tes DNA aja. Sudah jelas tes DNA itu. Hasilnya sudah jelas. Saya punya ratusan. Data yang saya simpan dari kalangan mereka. Garuda Sakti tesnya harga mati. Pambayuni Manik Smart, Syekh Mahdi Ar-Rojai mengatakan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Pertanyaannya, Ahmad yang bergerak Al-Muhajir itu Ahmad yang mana? Nah, ini kadang-kadang bagi orang awam secara sekilas itu antara Ahmad Al-Aba An-Nafat itu sama dengan Ahmad Al-Muhajir. Sebenarnya kalau diteliti lebih jeli, lebih dalam lagi itu beda. Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu tidak kemana-mana. Beliau itu Syiah Imamiyah Itsna Asriyah. Beliau pernah berjumpa dengan imam yang ke-10 dari Imamiyah Itsna Asriyah yang bernama Imam Ali Al-Hadi. Syiah Imamiyah itu 12 imam, mulai dari Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Bakir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Musa Al-Kazim, Imam Ali Ridho, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhir, 12 imam. Ya, imam yang ke-10 ini tadi ketemu pada tahun 235 Hijriah di Suriah. 6 km dari Madinah kota, Yasrib. Jadi hijrahnya Imam Ahmad Al-Abah yang asli itu dari Madinah ke Baghdad, bukan ke Basrah. Dari Madinah ke Baghdad sesuai dengan kitab Ar-Raudhul Jali bahwa beliau Syekh Syaraf Al-Ubaidili mengatakan hajaro ilal masyriq. Madinah itu baratnya Irak. Ilal masyriq. Itu. Dan ada keterangan bahwa Imam Ahmad Al-Abah dan Anya Ubaidillah itu muasir dengan Mus'ab Az-Zubairi dan Abu Nasr Al-Bukhari. Ya berarti ya di situ itu. Makamnya kemungkinan besar kalau nggak di Madinah ya di Najaf. Kota suci Najaf. Di Wadi As-Salam itu. Begitu. Jadi beda. Kalau Imam Ahmad Al-Muhajir yang hijrah tahun 540 Hijriah bersama dengan Muhammad bin Sulaiman dari Bani Adal itu kemungkinan yaitu kloningan. Kloningan. Lalu disuruh wal istifadhahkan. Oleh sebab itu sejak kedatangan pertama kali ke provinsi Hadramaut Yaman itu banyak orang yang mengingkari, menolaknya, tidak menerimanya. Lalu diutuslah Ubaidillah yang katanya untuk hijrah untuk haji ke Makkah bertemu dengan orang-orang yang berasal dari Basrah, berasal dari Irak untuk minta penetapan 2 kali sampai ke Syarif Abdul Jadid atau Ali bin Jadid. Minta Qadhi Basrah juga, katanya suruh menetapkan. Jadi sudah jelas tidak diakui sejak awal itu. Karena memang
Kalau seandainya asli ya nggak perlu minta-minta seperti itu, nggak perlu. Cukup menemui keturunan anaknya Imam Ahmad yang asli Muhammad. Itu keturunannya ada yang di Roy Teheran Iran dan ada yang di Basrah. Muhammad bin Ahmad Al-Abah yang asli. Dan sampai sekarang di Baghdad itu ada keturunan Ali, tidak hanya di Ramallah tepi barat Palestina saja. Masih ada sampai sekarang, duriannya Ali Al-Qobiji. Dulu ada nasabahnya Sayyid Adnan. Itu berikutnya Ba'alawi bukan cucu Nabi, hati-hati. Stop mengaku cucu Nabi di Indonesia. Stop bisnis agama, nasab surga, neraka, selawatan kuburan di Indonesia. Ini kita harus menyadarkan terus-menerus, Pak. Harus menyadarkan terus-menerus tanpa bosan. Ya sek oblokodos. Khairuddin Cirengas, cucu nah ini saya nggak baca yang bahasa-bahasa yang kurang saya mengerti. Doronoto, kelakuanmu itu yang suka menambah dan mengurangi terjemahan. Doronoto ini kita bahasanya Jawa tapi kemungkinan bukan orang Jawa. Kelakuanmu itu yang suka menambah dan mengurangi terjemahan. Justru yang mengurangi dan menambah terjemahan itu yang ada di dalam videonya Said Mahdi Rojai, Pak Doronoto. Semoga panjenengan senantiasa mengatakan saya fresh, jenengan tambah fresh, tambah sehat walafiat, dapat hidayat. Yusuf Maulana, Imam Jumbo depresi. Imam Jumbo itu siapa? Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Mungkinan begitu. Maman kacang anti hisab. Yai, kata Lora Zaini, Yai Imad nggak level sama Syekh Mahdi. Seolah-olah ulama-ulama kita ini keilmuannya harus selalu dibawa ulama dari Arab. Emang harus gitu tak Pak Yai? Nah, itu namanya kastaisasi. Ada berita terbaru Mbah Yai Asep, ya, tetangga dekat saya, itu mendirikan pesantren Amanatul Ummah, ngerintisnya dari Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Buka pesantren Amanatul Ummah di Pacet, Mojokerto sana. Santrinya itu kalau dihitung 14 ribuan. Dilecehkan sama Habib Alawi di Pasuruan. Dari Pasuruan. Piye to ki? Wajahnya tidak wajah Arab, tidak memakai jubah ke Arab-Araban. Karena apa? Katanya itu bukan orang mulia itu loh. Kiai direndahkan. Itulah karakteristik yang tidak bisa dibuat contoh. Nggak usah menyinggung si Asuni dalam urusan nasab. Said Musa Al-Kadzim yang diklaim leluhur kelompok Kiai Imad itu juga imam ke-7 Syiah. Memang saya kan pernah menyampaikan, tidak semua Syiah itu sesat dan tidak semua Sunni itu lurus, tergantung. Karena apa? Syiah itu hanya sekedar bahasa. Syiah itu pendukung, ya, pendukung dinasti politik kekuasaan dinasti Imam Ali dan seterusnya. Cuma ada yang Mu'tadilah dan ada yang Hulat, ya, ada yang Rafidhah, gitu nggih Pak. Sore-sore. Arum manis Kang Nur, ngapunten nggih, langkung saya jenengan ngilu. Ngilu apa? Ngilo itu berkaca. Ngilo, berkaca, nggih. Nggih. Bu arum manis jenengan juga harus mengilu atau berkaca. Berkaca bagaimana? Berkaca siapa saya, siapa panjenengan, nggih. Siapa kita umat manusia ini di hadapan Tuhan. Kita ini sama-sama mengabdi, ya, dan akan kembali kepada ilahi Rabbi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Imam Hambali, Muhibin sok berat. Salam dari Indramayu, monggo Satria. Ya Nur, terima aza, angkat tangan. Hahaha. Terima aza. Satria, sang Satria. Terima aza, maksudnya saya suruh menyerah, nggak bisa. Tidak ada yang namanya kompromi dalam kebatilan. Kedoliman, nggak ada. Kita tetap perjuangkan yang hak ya hak, yang batil juga batil. Thomas Harlendra, waduh, Said Mahdi itu ahli nasab dunia coyu, pakai otakmu mikir. Masa kamu percaya sama Ihya yang belum diuji coba sama sekali di dunia internasional, mikir. Nah, Pak Thomas Harlendra, mungkin panjenengan akan menilai seseorang itu dari bidangnya. Ada bidang yang tidak ditekuni oleh seseorang yang dia akan bodoh ketika dia berkata dalam bidang itu. Said Mahdi Rojai itu aslinya bukan pakar nasab, tapi pakar penyalin kitab nasab baru, pakar nasab baru sekarang ini saja. Gitu. Aslinya seperti itu. Beliau kan masih hidup sampai sekarang.
Jenengan bisa membuktikan sendiri. Kalau toh misalkan beliau itu pakar nasab, ya sejak awal, bukan penyalin kitab nasab, beliau akan menerangkan secara jelas dan gamblang sejak awal siapa yang kita sengketakan selama ini nasabnya. Mulai dari Irak, Basrah, hijrah ke Husayyisah, mana bukti makamnya, leluhurnya Alwi bin Ubaidillah dan seterusnya sampai sekarang generasinya. Ada yang pindah ke Indonesia, ada yang di Maroko, ada yang di Afrika, ada di Filipina, ada di Malaysia, bisa menerangkan semua secara lengkap. Itu namanya benar-benar pakar, Pak Thomas Harlendra. Jadi masalah kecerdasan otak orang per orang itu kan saya pernah menyampaikan, orang itu akan tajam pada bidangnya dan akan tumbuh selain bidangnya. Kalau misalkan ya saya bukan pakar nasab, oke, tapi saya memiliki data-data kitab nasab selain dari kitab yang disalin oleh Kiai Haji, oleh Syekh Mahdi Rojai. Saya punya kitab yang tidak karangan beliau saja. Kitab beliau saya punya, Al-Muqibun itu saya punya. Jadi cobalah ya kita mikir bersama. Secara wajar saja, nggak usah terlalu dalam ya, tidak perlu dipikir berat-berat ya. Coba jenengan pikir. Ketika kita sedang dijajah secara mental spiritual seperti ini, kita diam saja. Bagaimana yang akan menimpa generasi bangsa kita? Itu saja. Lihat negara Yaman sana. Pernah pecah menjadi Yaman Utara dan Selatan. Selatan dikuasai oleh komunis ala Habib Alawi. Abdurrahman Asad-Gab, ada Abdurrahman Al-Jufri yang akhirnya nggak mau gabung. Republik Rakyat Yaman nggak mau gabung. Dulu satu, pernah menyatu, terus akhirnya pecah menjadi dua, sekarang menyatu lagi, tapi nggak setuju penyatuan itu. Begitu Pak Thomas Harlendra. Jangan mensepelekan seseorang, karena kemungkinan besar kita tidak memiliki kemampuan analisa yang tepat dalam hal ini. Begitu. Berikutnya, karena sudah dikode sama admin, nggak cukup baterainya, cukup sekian saja, kita akan lanjut pada sesi yang berbeda setelah live malam hari ini. Semoga sedikit yang dapat saya sampaikan ini membawa banyak manfaat bagi kita semua. Kita tetap belajar bersama bahwa video yang disampaikan dari pihak Muhibbin atau Habib ya, dari keluarga Kang Zaka dari Madura itu semakin menguatkan posisi bahwa kitab As-Sajarah Al-Mubarakah ini murni, asli dari seorang ulama Sunni. Tidak berani Said Mahdi Rojai mengotak-atik, menginterpolasi. Tidak berani. Cuma alasan surah wal istifadhahnya kemungkinan bisa bertambah lagi. Anaknya Imam Ahmad selain 4, bisa juga 5, bisa juga 6, bisa juga 10 nanti. Tergantung surah wal istifadhah membangun wacana ya, mempromosikan qabilah manusia ya, supaya bisa diterima nyantol ke nasab yang mulia. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Semoga tulisan panjenengan yang begitu banyaknya dibalas oleh Allah dengan balasan kebaikan. Jika tulisan itu buruk, semoga dimaafkan, diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap keburukan akan kembali kepada kita. Jika kita melempar, maka akan jadi bumerang kembali kepada kita. Tetap kami doakan semua, semoga yang pemirsa ya melihat video ngaji bersama ini tetap dalam ridha Allah taala. Demikian, wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengar bersama penjelasan beliau. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wahai saudaraku, tetap semangat terus perjuangan ini, meskipun perjuangan ini masih panjang, masih lama, tetap bersabar dulu. Jangan menuntut cepat selesai polemik nasab ini. Karena soal nyantol nasab yang dilakukan oleh mereka habaib sudah sangat lama. Berabad-abad lamanya.
Tetap semangat terus, perjuangan ini pelan-pelan sehingga rakyat Indonesia ini pelan-pelan sadar. Sekali lagi, berhati-hati dengan mereka habaib yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Satu lagi, jangan kasih panggung untuk mereka. Lama-lama mereka kalah sendiri. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.